Zhao Yanzi kemungkinan benar-benar sangat lelah. Dia langsung jatuh tertidur. Cahaya di langit-langit dimatikan, tetapi lampu di sebelah tempat tidur menyala. Hao Ren meringkuk dalam kegelapan dan melihat ke langit-langit, berpikir mengenai apa yang terjadi siang tadi. Lautan Barat mungkin memiliki dasar yang kuat untuk mendukung perilaku seperti ini. Terutama Zheng Tua, yang sangat sombong. Jika bukan karena paman ketiga Zhao Yanzi, dia akan menculik Zhao Yanzi dengan paksa meskipun mereka berada di wilayah Lautan Timur. Ada hal lain selain masalah antara Lautan Timur dan Lautan Barat yang membuat Hao Ren pusing. Ruangan itu tenang, Hao Ren dapat melihat beberapa cahaya samar dari sudut-sudut ruangan. Itu adalah susunan formasi yang Zhao Guang dan Zhao Hongyu pasang saat Zhao Yanzi dan Hao Ren menginap di rumah Lu Qing. Hao Ren melihat ke arah Zhao Yanzi, yang masih tertidur lelap dan mendesah. Dia berpikir mungkin akan lebih mudah untuk tetap menjadi seorang manusia fana. Tik-tok, tik-tok. Saat ini sudah pagi berikutnya, Hao Ren tidak tidur sama sekali. Diam-diam dia mengkultivasi gulungan pedang cahaya pemecah bayangan dan melindungi Zhao Yanzi di saat bersamaan. Dia merasa gelisah tentang Lautan Timur membuat Lautan Barat kesal kemarin. Meskipun dia hanya level kan, dia masih lebih kuat daripada Zhao Yanzi, yang kehilangan semua kekuatannya. Zhao Yanzi menguap sambil meregangkan badannya di tempat tidurnya. Dia menyadari Hao Ren menatapnya, jadi dia mendengus dan menendang selimutnya ke kepala Hao Ren. Hao Ren menarik selimutnya turun, berpikir, sangat tidak tahu terima kasih. Aku melindungimu sepanjang malam. Jika kau tidak menghargai kontribusiku, paling tidak kau menghargai kerja kerasku. Zhao Yanzi tidak tahu Hao Ren terjaga sepanjang malam. Dia melompat ke dalam kamar mandi untuk menyegarkan diri. Dia tidak pernah memikirkan ancaman dari Lautan Barat. Apa yang bisa mereka lakukan? Lautan Timur sama sekali tidak takut pada Lautan Barat, pikirnya. Saat mereka turun ke bawah, Zhao Hongyu sudah menyiapkan makan pagi untuk mereka. Semuanya menyenangkan dan teratur seperti biasa. Aku akan pergi menemui nenek dengan Hao Ren hari ini, Bu. Zhao Yanzi menggigit rotinya. Bagaimana kau pergi ke sana? Zhao Hongyu bertanya. Menyetir. Zhao Yanzi menunjuk Hao Ren. Bukankah dia tahu bagaimana cara menyetir? Hao Ren mengangguk dan berkata, Bibi, Anda dan Paman sebaiknya datang bersama kami. Kami tidak bisa. Ada banyak hal yang perlu diurus setelah pesta ulang tahun, Zhao Guang berkata. Jadi, kami berdua boleh pergi. Zhao Yanzi bertanya pada Zhao Guang dengan takut-takut. Ya, kalian berdua bisa pergi. Zhao Guang mengangguk dengan santai. Zhao Yanzi merasa senang, tetapi Hao Ren terkejut pada fakta bahwa Zhao Guang memperbolehkan hal ini. Berhati-hatilah, Zhao Hongyu berkata pada mereka dan naik ke atas untuk mengemas beberapa pakaian untuk Zhao Yanzi. Kemudian, Hao Ren mengemudikan mobil Chevrolet hitam milik Zhao Guang dan membawa Zhao Yanzi menuju desa kecil di provinsi Zhejiang di mana nenek berada. Begitu Zhao Yanzi dan Hao Ren melangkah keluar dari rumah, Zhao Guang berbalik ke ruang kerjanya dan berkata, Perdana Menteri Xia, teruskan. Baik, Raja Naga. Perdana Menteri Xia melangkah keluar dari ruang kerja dengan jubah hijaunya dan berkata, menurut informasi terbaru di antara para tetua yang menggunakan es mistik,
6 dari mereka telah naik level ke level Kun 6. Zhao Guang sedikit menunduk ke bawah seolah-olah dia menimbang-nimbang arti angka itu. Dari awal, Lautan Barat memiliki kekuatan lebih tinggi dari kita, dan sekarang mereka memiliki 6 master level Kun lebih banyak. Tidak heran mereka memiliki keberanian untuk menimbulkan masalah di pesta ulang tahun, Zhao Hongyu berkata. Zhao Guang mengangguk dengan pandangan serius di wajahnya. Teruskan. Ya, Perdana Menteri Xia terlihat sama seriusnya. Ada juga laporan kemunculan kultivator formasi jiwa di kota lautan timur kita. Kultivator formasi jiwa. Zhao Guang, yang selalu tampak tenang, terlihat terkejut. Karena melibatkan seorang kultivator formasi jiwa, kami tidak bisa menggali terlalu dalam. Namun, berdasarkan ucapan Suhan saat pesta ulang tahun dan analisa kami yang komprehensif, alasan pemindahan Qin Xiaoyang ke Gunung Langit Barat Laut kemungkinan karena dia telah membuat seorang kultivator kesal. Zhao Guang mengerutkan keningnya sambil mengusap dagunya. Jika itu masalahnya, kedengarannya itu yang telah terjadi. Qin Xiaoyang berasal dari klan naga elemen logam, dan dia seharusnya memiliki status spesial dalam sistem inspektur. Dia pasti telah menyinggung tokoh yang sangat penting sehingga dikirim ke wilayah barat laut yang dingin dan terpencil. Juga, Perdana Menteri Xia ragu-ragu beberapa detik sebelum berkata, saat Fuma Hao menerobos level Kan, seorang kultivator formasi jiwa yang sedang lewat memberinya sedikit bantuan. Oh, Zhao Hongyu dan Zhao Guang keduanya terkejut kali ini. Perdana Menteri Xia melanjutkan, seluruh situasi ini kelihatannya lebih rumit daripada yang kita perkirakan. Lautan Barat membawa banyak kultivator kuat kali ini, tetapi mereka tidak melakukan apa-apa di pesta ulang tahun. Mereka mungkin takut kultivator formasi jiwa ini ada di kota Lautan Timur. Zhao Hongyu menggelengkan kepalanya dan berkata, kultivator formasi jiwa tidak ikut campur dalam masalah-masalah di dalam suku naga. Bahkan bila perang antara Lautan Timur dan Lautan Barat dimulai, mereka tidak akan ikut campur selama tidak seorang manusia pun yang terluka. Namun, pemindahan Qin Xiaoyang tentu saja sebuah alasan bagi Lautan Barat untuk waspada. Anda benar, Ratu Naga. Ketiga pihak semuanya berada di jalan yang buntu sampai sekarang, dan kita perlu menunggu dan melihat jika Tuan Ketiga bisa menerobos ke tingkat naga surgawi. Tetua Zeng tidak mudah untuk ditangani, dan dia pasti menunggu kesempatannya juga. Perdana Menteri Xia berkata, Anda benar. Dia kehilangan kesabarannya kemarin, tetapi itu hanya akting. Dia sangat licik. Namun, kedua pihak menyimpan dendam tentang kemarin. Aku yakin akan ada konflik-konflik dalam beberapa hari ini. Untunglah Zi tidak di sini sekarang. Zhao Guang melihat ke Perdana Menteri Xia dan berkata, jangan mengkhawatirkan kami. Pergilah dan diam-diam lindungi Ren dan Zi selama 2 hari ke depan. Ya. Perdana Menteri Xia membungkuk, berubah menjadi kilatan cahaya hijau dan menghilang. Hao Ren, sementara itu, mengemudi menuju gerbang tol di jalan raya. Zhao Yanzi sedikit gugup karena ini pertama kalinya dia dan Hao Ren melakukan perjalanan sendiri. Namun, senang karena dia dapat mengambil kesempatan untuk tidak mengerjakan PR-nya. Apa? Apa aku kelihatan seperti orang jahat? Merasakan kegugupannya, Hao Ren bertanya. Menurutmu? Zhao Yanzi melemparkan pertanyaan itu kembali kepadanya.
Aku tidak melakukan apapun selain menjagamu selama kau tidur, kan? Tanya Hao Ren. Zhao Yanzi cemberut, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Nada suara Hao Ren membuat dia merasa Hao Ren akan melakukan sesuatu yang lebih kali ini. Aku sudah bilang, kondisinya di sana tidak bagus. Jadi jangan berteriak dan mengatakan padaku untuk kembali saat kau sampai di sana. Hao Ren menegaskan kembali begitu mereka melewati gerbang tol. Aku tahu. Menyebalkan sekali. Dia memutar bola matanya karena dia sama sekali tidak menganggap dirinya manja. Kendaraan masuk ke jalan tol. Hao Ren mengemudi selama beberapa saat, sebelum akhirnya dia bertanya, siapa nama putra mahkota Lautan Barat? Sudah aku bilang jangan membicarakannya. Zhao Yanzi tidak senang, tetapi dia masih menjawab, Zheng Yitao. Hao Ren diam-diam menghafal namanya, dia tahu pria ini bukan orang yang baik. Apa? Apa kau punya perjanjian menikah dengannya? Hao Ren bertanya lagi. Paf. Kami tidak pernah setuju. Mereka sendiri yang membuatnya dan ayahku tidak pernah menyetujuinya, dia berkata. Hao Ren tahu Lautan Barat pasti telah melamar beberapa kali, dan Zhao Guang menolak menggunakan alasan usia Zhao Yanzi. Namun, Lautan Timur tiba-tiba menemukan seorang tunangan untuk Zhao Yanzi tanpa memberitahu mereka, dan itu membuat klan naga Lautan Barat marah. Ini mungkin yang membuat Zhao Guang melawan semua tekanan dan membuatku, seorang manusia, menjadi Fuma Zhao Yanzi, pikir Hao Ren. Perjalanan darat melalui jalan tol sangat membosankan, dan Zhao Yanzi perlahan-lahan jatuh tertidur. Dia sangat sibuk kemarin dan tidak tidur dengan lelap di malam hari. Wajar dia merasa mengantuk hari ini. Hao Ren berusaha sebaik mungkin untuk mengemudi semulus mungkin. Terkadang, dia merasa kasihan pada Zhao Yanzi karena meskipun semua orang menuruti keinginannya sebagai Tuan Putri Istana Naga Lautan Timur, dia tidak memiliki banyak kebebasan. Zhao Guang dan Zhao Hongyu kemungkinan memutuskannya tumbuh di darat untuk membuatnya lebih bahagia. Perjalanan 3 jam membawa mereka ke tempat kecil. Jalan yang bergelombang membangunkan Zhao Yanzi dari mimpinya, dan dia menggosok matanya dan melihat keluar. Rumah-rumah yang sederhana mengejutkannya. Ah! Seperti ini, dia tumbuh di kota dan melihat istana-istana mewah jika dia pergi ke Istana Naga. Bahkan saat dia pergi dalam sebuah perjalanan ke Gunung Greenstone, dia tinggal di hotel yang terbaik di kaki gunung. Kapan dia pernah tinggal di desa seperti ini? Hao Ren mengabaikannya karena mereka sudah sampai di tujuan. Meski Zhao Yanzi memprotes dan berteriak, tidak ada yang bisa dilakukan. Mobil itu melaju memasuki halaman, dan nenek, yang sedang mandi matahari, melihat Hao Ren dan Zhao Yanzi keluar dari mobil hitam. Dia berjalan mendekat, kaget. Mengapa kalian ada di sini? Nenek. Zhao Yanzi berlari kepadanya dan menyapa dengan suaranya yang manis. Oh, mengapa kau tidak memberitahukan kepadaku kau punya cucu perempuan yang sangat manis? Nenek tua itu, teman baik nenek tersenyum saat dia juga berjalan mendekat dengan kipas di kepalanya. Nenek. Zhao Yanzi juga menyapanya. Cucu perempuan kecil yang sangat manis. Nenek tua berjalan mengelilingi Zhao Yanzi dan berkata, dia bukan cucu perempuanku. Dia? Nenek hendak menjelaskan. Zhao Yanzi tersipu saat dia berseru, Nenek.
Nenek mengubah apa yang dia hendak katakan. Hehe, si kecil kita malu. Nenek tua tidak banyak berpikir. Dia menggosok kepalanya dan berkata, hari ini hari Sabtu, dan semua anak laki-lakiku yang bekerja di kota terdekat kembali. Hanya ada kamar kosong, dan kami tidak memiliki selimut yang cukup. Hao Ren dan Zhao Yanzi ingin memberi kejutan pada nenek, jadi mereka tidak memberitahu sebelumnya. Sekarang mereka menghadapi situasi yang canggung yang jauh di luar perkiraan Hao Ren dan Zhao Yanzi. Hanya ada satu kamar, dan hanya ada satu tempat tidur dan satu set selimut. Kami nanti akan mengurus situasi akomodasi malam ini, kata Hao Ren. Dia sudah membuat rencana untuk situasi satu kamar ini. Jika kalian perlu untuk berada di ruangan yang berbeda, aku akan meminta salah satu anak laki-lakiku untuk kembali ke kota, jadi akan ada satu kamar lagi yang kosong, kata nenek tua itu. Itu tidak perlu. Kami akan mengatasinya nanti malam ini. Hao Ren segera menolak tawarannya. Dia tidak ingin menimbulkan terlalu banyak kerepotan bagi mereka. Zhao Yanzi diam-diam berbalik pada Hao Ren karena dia khawatir, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sekarang setelah kalian ada di sini, ayo makan siang dulu. Nenek mengulurkan tangannya pada Zhao Yanzi dan berkata dengan ceria. Orang-orang di pedesaan makan siang lebih awal daripada orang-orang kota karena mereka harus mengerjakan pekerjaan pertanian setelah makan siang. Biasanya, mereka makan siang sebelum jam 11 siang. Setelah 3 jam perjalanan, mereka tepat waktu untuk makan siang. Mereka tidak mempersiapkan banyak hidangan di pedesaan, dan Zhao Yanzi jelas tidak terbiasa dengan hidangan ringan yang mereka miliki. Dia tetap makan dengan ekspresi wajah bingung. Gadis kecil ini sedikit lebih manja daripada Yujia, pikir nenek pada dirinya saat dia memperhatikan Zhao Yanzi makan. Keluarga nenek tua pergi ke ladang mereka dan melakukan penanaman padi secara manual setelah makan siang. Saat itu musim yang sibuk untuk bertani, sehingga anak-anak laki-lakinya pulang untuk membantunya di akhir pekan. Meski nenek tua sudah sangat tua, dia berpengalaman. Nenek Hao Ren pergi ke ladang juga untuk membantu. Dia sama sekali tidak menganggap hal itu kotor. Akan tetapi, membangkitkan banyak kenangannya. Zhao Yanzi merasa ini menyenangkan, jadi dia membantu dengan kaki telanjang. Dia merasa lelah saat baru saja menanam kurang dari 12 tanaman padi dalam beberapa menit, sedangkan Hao Ren menyelesaikan 2-3 baris selama waktu itu. Nenek tersenyum saat melihat mereka bersenang-senang di sisi lain ladang, bermain dan saling membantu. Meski tanaman padinya sedikit bengkok, dia dapat melihat mereka akan tumbuh sehat. Tiba-tiba dia menyadari pertumbuhan di diri Hao Ren dan Zhao Yanzi juga. Mereka bekerja sampai jam 2 siang, dan semuanya beristirahat. Zhao Yanzi kehilangan ketertarikannya dan berlari ke sungai kecil untuk mencuci kakinya. Kemudian, dia memilih sebuah batu besar untuk diduduki sementara dia mengayunkan kakinya yang halus naik turun untuk mengeringkannya. Nenek tua yang beristirahat di sisi ladang menyenggol nenek Hao Ren dengan sikunya. Itu bukan cucu menantu perempuanmu, bukan? Nenek tersenyum kecil sambil memicingkan matanya. Sore nanti, mari melakukan hal yang lain. Zhao Yanzi berjalan ke Hao Ren di atas batu-batu bulat yang hangat dan berkata, "Sudah aku bilang akan membosankan di sini, tetapi kau memaksa datang." Hao Ren berkata,
sambil lalu saat dia menghapus lumpur kering dari kakinya. Aku kesini untuk bertemu nenek, dan kau bersikap kejam padaku. Zhao Yanzi merasa disalahkan. Hao Ren melihatnya tanpa bisa berbicara. Baiklah, kita akan pergi berkeliling di sore hari. Ya. Zhao Yanzi memakai kaos kaki dan sepatunya dan kembali gembira. Hao Ren dan Zhao Yanzi melarikan diri dari ladang setelah menjelaskan pada nenek. Mereka pergi ke desa dan berjalan tanpa tujuan. Sebenarnya, hanya sedikit yang bisa dilihat di pedesaan. Sebagian besar jalan-jalan setapak dan rumah-rumah yang terbuat dari batu bata. Namun, Zhao Yanzi merasa hal ini menarik setiap kali dia melihat ayam, bebek, kucing, dan anjing di halaman rumah orang. Kadang-kadang anjing hitam yang dirantai akan menggonggong padanya saat dia lewat, dan dia akan menjadi takut dan bersembunyi di belakang Hao Ren. Hao Ren berpikir pada dirinya, "Hai, kamu itu seekor naga, masa takut dengan seekor anak anjing?" Saat mereka melewati sebuah gudang yang sangat besar, Zhao Yanzi penasaran pada apa yang ada di dalam. Dia berjinjit untuk melihat melalui jendela. Saat dia melihat bukit kecil ubi di dalam, dia sangat bersemangat. "Hei, ada ubi di dalam." Matanya berbinar-binar seolah-olah dia belum makan selama ratusan tahun. Hao Ren sedikit mendesah, aku tidak minta kau memanggilku suamiku, tetapi paling tidak kau seharusnya memanggilku dengan namaku." Dia berjalan mendekatinya dan juga melihat ke dalam. "Memang kenapa?" "Ubi panggang." Matanya memancarkan cahaya kegembiraan. Biasanya ada laki-laki dan perempuan setengah baya yang menjual ubi panggang dalam oven logam sederhana di sekolahnya, dan dia selalu ingin memanggangnya sendiri. Hao Ren membawanya ke depan gudang untuk melihat apa mereka bisa masuk ke dalam. Betapa kagetnya mereka, gerbang besi sama sekali tidak dikunci. Mereka menekannya dengan perlahan sampai terbuka dan masuk. Zhao Yanzi sangat bersemangat melihat bukit ubi di depannya. Tidak memedulikan kotor dari ubi, dia melesat ke sana seperti pencuri yang serakah dan memasukkan 2 ubi ke dalam kantungnya dan beberapa lagi di tangannya. Melihat Hao Ren tidak bergerak, dia memanggil, "Apa yang kau kerjakan? Kemari dan ambil beberapa." Hao Ren meletakkan 4 atau 5 di tangannya dengan enggan. Dia pernah melakukan sesuatu seperti mencuri ubi saat dia kecil. Bahkan, dia masuk ke ladang seseorang dan menggalinya keluar. Namun, dia tidak pernah berpikir dia akan melakukan ini lagi sebagai mahasiswa universitas. Zhao Yanzi tidak bisa mengambil lagi meskipun dia ingin. Dia keluar dari gudang dengan enggan. Baru saja mereka melangkah keluar, beberapa petani dengan cangkul lewat dan melihat mereka menyelinap keluar. Mereka berteriak, "Apa yang kalian kerjakan?" Zhao Yanzi berlari menjauh karena panik, dan Hao Ren mengikutinya tanpa berpikir. Mereka berdua, seorang laki-laki tinggi dan seorang gadis pendek, cepat-cepat berlari ke jalan kecil sambil ubi berguling keluar dari tangan mereka. Perdana Menteri Xia melihat ke bawah dari awan yang rendah dan keringat keluar dari keningnya. Tuan Putri klan Naga Lautan Timur mencuri ubi dengan tunangannya. Dia berpikir dengan gugup. Zhao Yanzi dan Hao Ren berlari keluar dari desa dan merasa lega saat mereka menemukan tidak seorang pun yang mengikuti mereka. Mereka menghitung barang curian,
dan menyadari sebagian besar dari mereka hilang. Hao-Ren hanya memiliki beberapa di tangannya sementara Zhao Yanzi memiliki 2 di kantungnya. Seluruhnya ada 5 ubi. Zhao Yanzi membawa ubi dengan senang seolah-olah mereka harta yang tak ternilai. Karena Hao-Ren telah hidup di desa sebelumnya, dia tahu ubi tidak terlalu berharga. Biasanya, petani bisa memanennya lebih dari setengah gudang dalam satu musim. Para petani tidak akan peduli jika Hao-Ren dan Zhao Yanzi meminta selusin, dan itu alasan mengapa gudangnya tidak dikunci. Hao-Ren hanya berlari dengan Zhao Yanzi karena panik. Tetapi sekarang, Hao-Ren hanya merasa lucu melihat betapa tegang dan bersemangatnya Zhao Yanzi. Ayo panggang mereka di sini. Zhao Yanzi menenangkan dirinya sedikit dan menyarankannya ketika dia puas dengan daerah sekelilingnya. Mereka di luar desa dan dikelilingi oleh beberapa bukit kecil yang sempurna untuk menghalangi angin. Hao-Ren mengambil beberapa ranting dan menciptakan sebuah lubang kecil dengan pedang energi 5 elemen. Dia meletakkan sebuah ubi di dalamnya dan menutupinya dengan ranting. Kemudian, dia menyalakannya dengan pedang energi elemen api. Levelnya hanya levelkan dan baru menguasai level pertama dari gulungan pedang cahaya pemecah bayangan. Pedang energi 5 elemen tidak akan bisa menyakiti musuh. Dalam hal kekuatan penyerangan, mereka mungkin tidak lebih baik dari pisau dapur. Namun, mereka bekerja dengan baik pada hal-hal yang sepele seperti ini. Zhao Yanzi membawa sebuah batu untuk diduduki di sebelah api. Dia menatap ubi itu, penuh harapan. Bisakah ubi itu dimasak dengan benar? Tanyanya. Jelas, ini kali pertamanya dia memanggang ubi. Hao-Ren menemukan batu untuk dirinya untuk diduduki dan berkata, tentu saja. Aku sering melakukannya saat kecil. Bukankah seharusnya kita meletakkan ubi di atas api? Apa bisa masak kalau ditaruh di bawah? Zhao Yanzi masih mempertanyakan kata-katanya. Itu akan membakarnya. Ubinya tidak akan masak kecuali ada di bawah, Hao-Ren menerangkan dengan sabar. Zhao Yanzi tidak tertarik pada pedang energi 5 elemen yang baru dia gunakan, namun dia sangat ingin tahu cara memasak ubi. Kira-kira 20 menit kemudian, Hao-Ren melepaskan pedang energi elemen air untuk mematikan apinya. Dia menusuk sekitar abu dan mengeluarkan ubi hitam dari bawah. Zhao Yanzi tidak memedulikan kebersihan dan mengulurkan tangannya untuk meraih ubi itu. Begitu dia memegangnya, dia menyadari betapa panasnya ubi yang baru dipanggang. Dia langsung meniupnya dan hampir tidak bisa memegangnya. Walau begitu, dia tidak mau melepaskannya. Dia memindahkan di antara kedua tangannya dan menunjukkan betapa serakahnya dia. Saat ubi sedikit dingin, dia tidak bisa menunggu untuk mengupasnya. Godaan warna emas di dalamnya menunjukkan betapa matangnya ubi itu. Zhao Yanzi mungkin takut Hao-Ren mencurinya dari dirinya, jadi dia menggigitnya dengan memegang dengan kedua tangannya. Namun, bagian dalamnya masih sedikit panas. Dia mulai meniupnya lagi segera setelah menggigitnya. Hao-Ren tercengang melihat kekonyolannya. Satu ubi tidak cukup baginya. Dia menunjuk ke Hao-Ren sambil makan. Panggang satu lagi. Panggang satu lagi. Hao-Ren menggelengkan kepalanya sambil tersenyum.
Dia mengumpulkan lebih banyak ranting pohon dan meletakkan 2 ubi ke dalam lubang yang masih hangat. Dia terus menambahkan ranting ke dalam api untuk mempertahankan suhunya. Zhao Yanzi mengusap perutnya dengan puas setelah dia memakan habis ubi itu. Dia menepuk bahu Hao Ren dengan tangannya yang kotor. Aku mau coba. Biar aku melakukannya. Dari melihat Hao Ren, dia berpikir memanggang ubi sangat mudah. Jadi, dia memutuskan mencobanya sendiri. Hao Ren melihat noda hitam di ujung bibir Zhao Yanzi, tetapi dia memilih untuk tidak memberitahu kepadanya karena dia tidak menawarkan sedikit ubi kepadanya. Setelah menambahkan ranting-ranting ke dalam api selama 20 menit, Zhao Yanzi meminta Hao Ren mematikan api. Dia cepat-cepat mengeluarkan 2 ubi dari abu, hanya menemukan ubi itu sudah terbakar menjadi seperti potongan hitam arang. Hao Ren melihat ke Zhao Yanzi, dan dia langsung tersipu. Dia tidak mengira dalamnya akan sama gosongnya seperti bagian luar. Setelah mengelupas bagian yang terbakar, masih ada bagian yang bisa dimakan di dalamnya. Yang ini untukmu. Dia menyerahkan satu pada Hao Ren dengan murah hati kali ini. Dia makan dengan gembira meski noda hitam di tangannya. Hao Ren tersenyum saat dia menyadari Zhao Yanzi terkadang bisa sangat manis. Namun, ubi di tangannya pada dasarnya terbakar sepenuhnya. Bagian yang bisa dimakan hanya sebesar telapak tangannya. Perhatikan kultivasimu. Meski bersenang-senang penting, kultivasi lebih penting. Akan menyulitkan jika kau tidak bisa mengalahkan Zheng Yitao di masa depan. Zhao Yanzi menepuk bahu Hao Ren menyemangati setelah menghabiskan 2 ubi. Itu kedengarannya seperti versi yang berbeda dari kalimat penyemangat Hao Ren pada Zhao Yanzi tentang pelajarannya.